Halo gengs, ketemu lagi. Udah lama ya aku gak ngeblok nih geng. Maklum lah, saat-saat kemarin aku sedang bentrokan dengan masalah cinta. Memang masalah cinta itu sih tidak seberapa ya geng. Seperti yang sering aku bilang kepada teman-teman yang sering curhat. Kalau kamu jatuh cinta, kalau kamu putus cinta, kamu harus menghadapinya begini. It's okay. Aku bilang begitu kan. Wejangan aku. Kenapa aku berani bilang begitu? Karena aku kan dulu tuh pengalaman juga kan. Dan akhirnya aku gak pernah lagi untuk jatuh cinta, geng. Dan di saat aku tidak pernah untuk jatuh cinta itulah aku kemudian lupa akan bagaimana rasanya di saat kita rindu dan merindu, di saat pasangan kita udah mulai gak respect lagi. Ya itulah geng. Dan aku benar-benar merasakannya banget loh geng, dalam 1 bulan ini. Bagaimana aku mencintai dia. Bagaimana aku benar-benar sayang banget dengan dia loh geng. Tulus di hati aku sih. Jujur ya, aku tuh memang kurang pedean ya untuk mencintai dia yang terlalu ini banget. Soalnya tahu kan aku tuh cuma seorang pengangguran, dimana aku udah tidak bekerja lagi, perusahaan tempat aku bekerja udah bangkrut, dan aku mencari pekerjaan pun gak dapat. Dan akhirnya aku ikut di rumah sepupu, di rumah ini, dan kita jual kucing gitu. Dari sini pun alhamdulillah sih aku dapat persenan gitu untuk uang seharian lah gitu. Dan aku sih berharap nantinya YouTube juga akan memberikan kejutan untuk aku ya. Sehingga aku bisa punya uang dan aku bisa masih kembali sama dia gitu. Sebenarnya geng, aku dengan dia itu putus tuh enggak. Tidak ada komitmen putus ya aku dengan dia. Cuma gini geng. Dalam 1 bulan ini dia itu nggak pengen lagi untuk ketemu aku. Dia itu tidak respect lagi. Ya aku tahu sih geng, yang namanya kalau pacar kita, kalau orang yang kita sayangi gitu enggan untuk menghubungin kita lagi, tidak respect lagi dengan kita, kita tahu sih itu pasti kan. Entah dia sudah bosan dengan kita atau dia udah punya yang lain gitu. Aku nggak tahu sih kenapa. Aku nggak pengen untuk mencari tahu, karena semakin aku pengen mencari tahu tentang dia gitu, aku akan semakin sakit hati, geng. Makanya itu aku cuma diam dan aku cuma merindu gitu kan, bener-bener merindu. Aku pengen banget ketemu, dan aku pengen banget ketemu gitu. Itu yang selalu aku bilang, tapi dianya nggak respect ya, dianya nggak respon, dan dianya pun tidak pernah untuk menjawab gitu. Sesekali sih menjawab, tapi dengan nada ya agak kesel gitu. Ya maklum lah, mungkin ya begitulah gitu. Apa boleh buat sih, yang dimana pada ujung-ujungnya aku memang harus untuk sabar geng. Dan kemarin kan aku bilang di vlog yang terakhir kemarin itu, aku bilang yang namanya kita bertahan dengan cinta itu tidak ada yang namanya kebodohan ya. Kalau bodoh dengan cinta itu adalah di saat kita bertahan, kita pengen mempertahankan cinta, lalu kemudian kita menggoplok, kita memukul, dan kita membunuh atau kita melakukan hal-hal yang kekerasan. Itu kan kebodohan dalam cinta kan namanya. Bertahan dengan disebut bodoh kan. Cinta jangan bodoh, sayang boleh. Betul, aku sayang banget dan aku tulus di situ. Ya apa boleh buat ya geng. Keadaan seperti ini, hatinya sedang balik gitu, hatinya sedang balik gitu. Entah kenapa, entah ada apa sih, aku juga nggak tahu. Soalnya aku juga tanya, ada apa? Gak dibalas juga, cuma dibaca doang. Ya mau nggak mau kan geng, aku harus sabar. Sabar itu adalah sesuatu hal yang harus aku pelajari kembali, dimana di saat aku benar-benar menginginkan dia, aku kangen dengan dia, di sini jiwa kesabaran itu harus benar-benar berperan.
walaupun aku sudah nangis gitu. Kalau kita nangis dalam hubungan cinta gitu, wah, itu bukan berarti kita lemah ya geng, meskipun kita adalah laki-laki. Karena yang namanya tangisan itu adalah tangisan dari kerinduan, yang kemudian dari hati itu naik, memuncak ke mata, ke otak, lalu air itu mengalir gitu. Jika kita menahan tangisan itu geng, nanti mata kita akan tidak baik-baik gitu. Ada apa gitu. Jika kita pengen nangis ya nangis aja sih, keluarkan aja nangisnya itu. Karena salah satu dari air mata kita menangis dari puncak kerinduan itu adalah bagian toksik juga sih, membuang racun juga geng. Makanya jika kamu merindukan seseorang ataupun kamu sedang putus cinta lalu kamu menangis ya menangis aja, jangan ditahan-tahan. Jangan mengatakan, oh aku laki-laki, aku nggak boleh nangis. Nggak boleh, harus keluarkan biar semuanya tuh plong geng, plong banget. Dan untuk saat ini geng, aku juga nggak tahu sih ya apakah dia memikirkan aku apa enggak sih, aku nggak tahu sih, Allahu alam ya, aku nggak pernah tahu. Soalnya geng, kenapa aku benar-benar bertahan pengen tetap mencintai dia geng. Di sini karena aku udah merasa nyaman dengan dia geng. Dia itu seseorang yang tidak matre. Dia tahu aku nggak punya pekerjaan. Aku kurang uang gitu. Dia tidak terlalu untuk tagih sana tagih sini, enggak. Dia cuma kalau ketemu itu ya kita dengan kehangatannya itu ya. Dan sekarang udah 1 bulan lebih kita udah tidak bertemu lagi. Dan di saat terakhir dia sudah tidak respect lagi. Aku ya apa boleh buat ya. Jadi di sini aku pengen bercerita tentang dia ya geng. Tentang dia. Kenapa? Kenapa aku benar-benar ngotot gitu. Aku pengennya dia gitu. Memang sih kalau yang namanya cinta kan geng, itu pasti akan orang bilang ya. Ada yang bilang, udahlah tinggalin aja, masih banyak di belakang yang ngantri gitu. Iya sih banyak ngantri di belakang, tapi apakah sama rasanya? Kita harus memulai kembali dari awal bagaimana kita menghidupin rasa nyaman itu di hati kita untuk yang baru itu. Itu yang susah geng, susah banget. Aku kenapa aku ngotot tuh pengennya tuh selalu dengan dia ya geng. Nyaman dengan dia gitu. Asik dengan dia. Dia menerima aku apa adanya gitu. Di saat aku lemah dia berangkul aku benar-benar gitu. Dengan kasih sayangnya dia, itu yang aku rasakan banget. Kenapa aku benar-benar bertahan. Ini yang membuat aku itu benar-benar bertahan geng. Nah, aku bertahan sih tidak untuk yang terlalu malu-malukan diri banget kan geng. Aku sih bertahan untuk mencintai dia. Kadang-kadang kan kita, karena kita sudah tidak direspek, kita tidak yang kalau kita chat tidak dibalas gitu, kita komunikasi juga gak pernah lagi gitu, seolah-olah putus. Padahal kita sering memulai, dan aku sering memulai yang begini, tapi tidak dijawab. Ya itulah, ini adalah proses kesabaran juga sih sebenarnya pada kita. Dan di sini geng, aku tuh mencoba, karena dari pelajaran aku kepada teman-teman yang curhat ya, yang namanya cinta itu kan kita nggak boleh kepo ya. Cinta nggak boleh kepo. Soalnya aku memang mencintai dia. Aku tahu dengan sosmed dia. Aku tahu siapa teman-teman dia gitu. Jadi aku tidak layak untuk mencari dia sedang ngapain, dia sedang apa, atau mungkin dia lagi di story teman-temannya gitu. Enggak, aku malas banget untuk lihat gitu, untuk mencari-cari. Soalnya kalau aku mencari-cari itu sama aja bikin aku sakit hati lagi kan geng. Jadi lebih baik aku diam sih, pasrah aja. Dan ujung-ujungnya sih aku ya kita berdoa dengan Tuhan lah. Itu yang paling tepat ya. Dan paling akhir aku benar-benar harus berdamai pada diri aku sendiri. Bagaimanapun yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Di saat hatinya dia udah bolak-balik gitu, udah kebalik, tidak respect lagi dengan kita, udah gak pengen komunikasi lagi dengan kita, dan dia udah ke lain mungkin ya, kita nggak tahu ya, atau mungkin dia jenuh ya gitu. Jadi aku sih
dalam harapan aku ya, dalam harapan aku itu ya semoga aja nanti ke depannya gitu dia mau menyapa lagi gitu. Soalnya aku kalau mencari yang baru itu susah loh geng, susah banget gitu. Dan aku sih berharap nanti kita akan balikan lagi ya. Kita balikan lagi gitu, kita seperti kemarin, kita misalnya seperti kemarin, kita hangat seperti kemarin gitu. Itu yang pengennya aku sih, itu harapannya. Meskipun sih sebenarnya banyak sih kalau aku ada curhat dengan temannya, udah deh banyak yang lain aja, udah deh. Ya gimana ya, susah ya geng. Untuk mencari sesuatu yang paling indah di hati itu susah. Makanya itu aku itu sekarang itu geng belajar untuk menikmati. Akhirnya dan pada akhirnya aku menikmati rasa rindu ini geng. Dengan diri aku sendiri, dengan doa, dengan aku bermunajat tengah malam gitu, aku benar-benar memikirkan. Aku merasakan rindu ini. Jantungku ini aja geng gak pernah berhenti kalau inget dia. Aku gak tahu kenapa ya. Kenapa? Why? Why gitu. Ya, sampai saat ini pun geng bergetar banget. Getarannya itu luar biasa loh. Luar biasa. Makanya itu aku bingung aja geng. Yang namanya cinta geng, sudah pasti kan kita nangis. Aku udah nangis banget geng kemarin. Nangisnya itu nggak yang kayak gini ya. Aku nangis itu sambil berdoa gitu. Aku minta sama Tuhan gitu. Jika memang dia benar-benar gak kepengen lagi sama aku gitu, aku memohon agar dipadamkan gitu di hatiku bahwa aku udah plong, bahwa dia udah bukan seseorang yang spesial lagi gitu. Tapi nyatanya geng sampai saat ini gitu, aku masih merasa dia itu adalah someone that special, orang yang sangat spesial banget. Buktinya jantungku itu bergetar banget ingat dia gitu. Dan tentang dia ini geng, kenapa aku tuh merasa tuh nyaman dengan dia. Dengan sosmed dia pun dia tidak pernah memblok aku, dengan nomor aku pun dia tidak pernah memblok ataupun hapus gitu. Soalnya aku bisa aja sih lihat story dia gitu. Saat dia punya story gitu geng, aku pasti memulai untuk pembicaraan geng dengan dia, tapi tidak juga untuk sahut, tidak juga untuk dijawab dia gitu. Jadi dari sini pun aku memikir gitu, jika aku cinta dengan dia, jika aku terlalu kepo, ini akan membangkitkan keilfilan di hati dia. Makanya aku tuh diam, aku belajar untuk diam, sabar, dan ya biarlah gitu. Soalnya sampai terakhir kemarin geng, aku tidak pernah lagi ngeliat story dia gitu, story sosmed dia gitu. Dan aku tanya sama teman aku, ternyata dia bikin story juga ya. Ya udah gitu. Mungkin kita positive thinking aja ya geng. Mungkin di sini nih dia itu mungkin menyembunyikan story dia itu. Mungkin dia itu nggak kepengen untuk terganggu dengan aku ya. Soalnya kan dia tahu aku kalau lihat story dia, aku langsung kirim emot love gitu kan. Mungkin dia terganggu ya. Seharusnya kan dari fase di sini dia mungkin masih berasa jenuh kan. Dia itu masih berasa jenuh kan geng. Mungkin ya dia jenuh dengan aku, atau mungkin dia punya someone gitu, aku gak tahu. Jadi jika aku selalu mengganggu dia dengan chat yang tidak berarti gitu, mungkin ini akan menambah keilfilan lagi, makin tinggi lagi kan. Makanya itu aku pikir lagi, ya udah deh biarin aja gitu. Kita lihat sampai waktunya nanti gitu, sampai akhirnya aku benar-benar berhenti untuk merindu. Disitulah aku berhenti untuk memuja dia loh geng. Soalnya kan kalian tahu ya, kalian yang pernah jatuh cinta ataupun putus cinta pasti udah tahu, untuk menghilangkan rasa cinta itu susah, lambat, dan kita butuh waktu. Untuk membuang kenangan itu juga butuh waktu. Kenangan memang akan selalu ada, tapi untuk membuang rasa
rasa yang kita berdegup-degup gitu jika ingat dia, rasa kepengen apa oke dia harus jadi milik aku gitu. Itu aku pun sampai saat ini tuh Geng, aku menunggu sih. Aku menunggu sebenarnya meskipun aku tuh benar-benar masih memuja dia di hatiku masih ada dia gitu. Selalu ingat dia gitu. Dan aku pun sekarang itu udah berusaha banget bahwa aku harus bisa untuk terbiasa dengan kesendirian aku tanpa harus ada dia. Tanpa harus ada dia lagi yang aku lihat gitu. Ya, ini kan kesabaran juga sih, geng. Intinya kan kesabaran. Apapun itu. Jika kita tidak bisa untuk sabar, aku takutnya dia akan makin emosi ya. Akhirnya kan kemarin itu aku pengennya selalu chat dia, bertanya kenapa. Itu dia tidak dia jawab juga ya. Di sini yang bikin aku kagum tuh loh, geng. Dia itu tidak marah gitu. Entah dia menahan emosi atau apa, aku gak tahu ya. Di saat aku yang ngechat dia itu banyak banget gitu. Tapi tidak direspek juga gitu. Mungkin dia menahan marah ya. Tidak pengen untuk bermarah-marah karena dia takut. Karena dia memikirkan ada apa ada selanjutnya, kenapa jika dia harus marah-marah begini, akhirnya mungkin akan bentrok dan patah di kita hilang gitu. Mungkin dari sini kalau kesimpulan aku ya, geng, kenapa dia tidak pernah marah, mungkin rasa itu masih ada di hati dia, tapi masih sedikit gitu, tidak banyak lagi seperti kemarin. Dan aku pun masih banyak gitu, dan aku berusaha banget dengan seiringnya waktu. Aku juga berdoa dengan Tuhan gitu, jika memang aku tidak cocok dengan dia gitu, dan jika dia memang tidak terbaik untuk aku sih, dia itu memang terbaik di mata aku, tapi di mata Tuhan kita nggak tahu kan, di mata takdir kita nggak tahu kan. Tapi dengan takdir pun aku selalu bilang, aku berharap cuma dia aja. Seandainya pun ada hal-hal yang tidak baik dari dia, ketika bersama aku bisa diubah. Itu yang aku inginkan ya. Itu doa aku juga ya. Doa aku sih. Makanya itu, geng, kalau mengulas tentang dia itu yang bikin aku kangen, bikin aku kagum dengan dia juga. Yaitu di chat pun dia tidak terlalu untuk ini itu gitu. Biasanya kan kalau ada yang terlalu banyak chat gitu, ya kamu ini gini ya kan, marah kan. Nah, akhirnya itu kan bikin ini lagi, bikin bikin sesuatu hal yang akan memperjauhkan jarak kita lagi kan, geng. Makanya itu di sini ya, itu sih aku pemikiran aku ya. Aku nggak tahu dengan pemikiran dia, dan aku sih berharap nanti baik-baik aja ya. Ini kan cuma baru 1 bulan loh, geng, 1 bulan lebih gitu. Bayangkan dengan mereka yang LDR-an 3 tahun, 4 tahun gitu. Bayangkan dengan mereka yang sudah jadian, akhirnya mereka harus berpisah gitu, harus terpisah. Yang sampai 4 tahun lalu kemudian ketemu. Kalau dibandingkan dengan aku kan tidak seberapa kan, baru 1 bulan juga. Ya bersyukur banget sih, tidak terlalu ini banget. Makanya aku sempat mikir sih kemarin, aku pikirkan baru juga 1 bulan lebih sih kita gak ada tidak ada komunikasi, dan dia tidak pernah balas gitu chat aku gitu. Ya biarlah, aku bilang, seperti mereka yang sampai 4 tahun 3 tahun itu kan mereka juga bisa bertahan kan. Jadi kenapa kita yang cuma baru 1 bulan aja kita sudah stres berat, kenapa? Why? Makanya itu aku gak pengen sih, dari pikir ya, setelah aku plong nangis gitu, aku pengennya cuma dia gitu. Aku gak tahu sih kenapa, entah ini cinta ataupun obsesi, aku gak tahu. Yang namanya cinta, aku jujur dari hati aku benar-benar mencintai dia, aku benar-benar pengennya dia gitu, aku benar-benar dia dalam hidup aku. Seandainya pun ada kekurangan dia kan bisa diperbaiki ya. Tapi hati dia juga aku nggak tahu apakah dia full untuk kepada aku gitu waktu aku sama dia. Sampai akhirnya sekarang gitu, yang aku pikir-pikir, ketidakresponan dia gitu,
mungkin dia sedang jenuh dengan aku, bisa juga ya. Ya kita lihatlah nanti gimana kabarnya, gimana selanjutnya. Entah aku balikin apa enggak sih, aku nggak tahu sih. Cuma sih harapan aku akan bisa tetap bersama dia sih. Harapannya dia. Kemarin itu juga aku udah memulai sih ngomong kita baik-baik. Tapi ya dia balas sedikit, ya udah selesai, gak dibalas lagi. Ya udahlah gitu. Dan akhirnya terakhir kemarin aku cuma bilang begini, aku cuma kangen pengen lihat story kamu di sosmed. Lalu kemudian aku juga bilang yang terakhir kemarin ya, aku kangen, aku pengen ketemu kamu, kangen banget. Kapan aku dibolehin? Makanya aku bertanya kapan aku dibolehin untuk bertemu kamu lagi. Di situ pun tidak direspon juga, geng. Jadi ya, aku harus bagaimana ya, intinya itu ya sabar lah, geng. Ya, karena yang namanya sabar kan kita akan punya kekuatan sendiri gitu. Dimana kita nanti akan bisa tulus jika memang dia benar-benar menghilang. Makanya aku juga menunggu waktu sih, getaran di hati aku yang notabene itu ada dia gitu. Aku juga menunggu waktu, entah nanti berlanjut akan menjerat kembali ataupun terlepas, aku nggak tahu. Jika sudah hambar gitu, aku tentang dia gitu, nanti dia akan terlepas sendiri dan plong sendiri loh gitu. Jika memang ternyata dia balik, dia akan terjerat kembali. Bagaimana ya? Ya beginilah geng, yang namanya aku benar-benar cinta dengan dia, aku benar-benar tulus dengan dia. Tahu nyatanya entah dia sudah gak kepengen lagi dengan aku ataupun ada yang lain, I don't know lah geng. Ya kalau mengulik tentang dia ini geng, pokoknya asik sih dengan dia gitu. Aku senang dia perhatian. Jujur dia itu perhatiannya itu dengan aku tuh klop banget ya. Aku dateng, dikasihkan minum, ditawarin ini itu. Dia paham sih. Dia belikan aku ini itu, dia paham. Bahkan aku sih yang jarang sih. Yang jarang untuk membelikan ataupun memberikan surprise gitu untuk kepada dia. Jadi geng, sekarang aku udah mulai tidak yang terlalu sesedih kemarin ya. Kemarin itu kan aku sempat sedih banget. Sekarang itu udah mulai plong gitu. Plong sih plong, tapi aku tetap masih merindukan dia dan aku gak tahu akhirnya nanti bagaimana. Apakah aku akan bersama dia lagi atau enggak, aku gak tahu. Ya udah geng, sampai di sini aja ya vlog aku, kelanjutannya nanti. Thank you, dadah.